Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara kaitan dengan urgensi membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau kita melihat ada satu ayat dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ayat yang terakhir yang tadi kita baca itu bermakna bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, ketika melihat makna tartil ini apa? Makna tartil itu adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi wal ibtida, yaitu mengenal, mengetahui bagaimana cara membaca Quran dengan tajwid. Itu yang pertama. Tajwidul huruf, memperbaiki setiap huruf-huruf dari huruf hijaiyah itu. Mulai dari alif sampai ya, dia faham betul bagaimana pelafatannya, dari mana makhrajnya, bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana aplikasi dari hukum-hukum tajwidnya. Wa ma'rifatul wuqufi wal ibtida, dan mereka faham betul ketika dia membaca ayat ini maka berhentinya di sini, ketika dia memulai kembali maka dia mulai dari sini. Nah, sehingga ayat yang dia baca tidak mengurangi esensi daripada makna dari sebuah ayat yang Allah maksud dalam ayat tersebut. Maka dari itu, makna daripada tartil itu adalah orang yang membaca Quran secara tajwid, kemudian dia faham di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus mulai. Nah, dasar inilah yang kemudian membuat kita harus mempelajari ilmu tajwid secara keseluruhan. Pertanyaannya, ketika kita belajar ilmu tajwid, maka dari mana kita harus belajar? Maka yang pertama adalah belajarlah dari mengenal makharijul huruf. Nah, teman-teman semua, bahwasanya huruf hijaiyah yang terdiri dari 29, kemudian secara bacaan 28 itu memiliki tempat keluar masing-masing dari setiap huruf itu. Maka nanti dalam belajar makharijul huruf ada yang sebut dengan al-jawf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Kemudian al-lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah. Yang ketiga al-halqu, yaitu kerongkongan, huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. Yang keempat huruf-huruf yang keluar dari asy-syafataini. Kemudian yang kelima huruf-huruf yang keluar dari al-khaysyum. Nah, semua itu disebut dengan, yang lima itu disebut dengan makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang 29 secara tulisan dan 28 secara bacaan. Dalam video-video berikutnya kita akan mengkaji satu demi satu, ya, di mana letak dan bagaimana cara pengucapan setiap huruf hijaiyah itu. Nah, berbicara urgensi membaca Al-Quran dengan tajwid itu kenapa? Karena banyak di antara kita yang hari ini membaca Quran, begitu dia membaca ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah inginkan. Ya, ketika Al-Quran itu diturunkan, maka berpotensi Al-Quran itu akan merubah makna, ya, daripada sebuah ayat. Contoh misalnya, ya, kalau ada orang membaca Al-Fatihah kemudian makhrajnya salah, juga akan berpotensi maknanya akan menjadi salah. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau dia membaca dengan tajwid, dengan makhraj yang salah, maka berpotensi juga, ya, akan memiliki makna yang berbeda. Contoh misalnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya itu adalah kehancuran bagi Allah Tuhan semesta alam.
Nah, beda makhraj, beda cara pengucapannya, maka akan berbeda makna yang akan dihasilkan. Contoh yang kedua misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dia baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit. Nah, alamun dalam bahasa Arab itu artinya alam menggunakan huruf ain, alamun menggunakan hamzah, maknanya perih, ya, sakit. Nah, dari sini ketika kita mempelajari, maka cukup kita menyimpulkan bahwasanya, oh, begitu pentingnya kita belajar makharijul huruf. Itu yang pertama. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, setelah langkah yang pertama tadi mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian mengenal makharijul hurufnya, yang kedua adalah mengenal sifat daripada setiap huruf-huruf itu. Maka disebut dengan sifat huruf, ya. Nanti ada huruf yang memiliki sifat jahar, ada huruf yang memiliki sifat hamas, ada huruf yang memiliki sifat isti'la, ada huruf yang memiliki istifal. Nah, inilah nama-nama daripada sifat-sifat huruf yang dimiliki oleh setiap huruf itu. Kemudian yang ketiga yang harus dipelajari bagi orang yang mau belajar Quran supaya aplikasi daripada waratilil Quran itu terlaksana, itu apa? Yaitu memahami kaidah tajwid. Nah, memahami kaidah tajwid itu seperti hukum bacaan nun mati dan tanwin, kemudian mim mati, kemudian ada nanti mad dan sebagainya. Ini bagian untuk menyempurnakan bacaan supaya kita mampu mengaplikasikan surah Al-Muzammil waratilil Qur'ana tartila. Nah, maka dari itu inilah beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam apa? Dalam belajar ilmu tajwid. Nah, dan insya Allah pada video berikutnya kita akan masuk kepada makharijul huruf, ya, mulai dari al-jawf, kemudian al-lisan, kemudian al-halqu, kemudian asy-syafataini, kemudian al-khayshum. Lima-limanya kita akan buatkan seri demi seri dari setiap videonya supaya lebih fokus dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.